Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang kami hormati Ibu Jatut Yoga Prameswari MPD selaku dosen pengampu mata kuliah teori belajar bahasa, dan yang kami banggakan teman-teman mahasiswa kelas R3E. Kami dari kelompok 7 yang beranggotakan pertama ada Rival Aditya, yang kedua ada Muhammad Khalid, yang ketiga ada Novia Sari, yang keempat ada Zuhdiah Afanin, yang kelima ada Miftahul Jannah, dan selanjutnya yaitu ada Natasha Widya dan Jahra Karerina. Kami akan memaparkan hasil diskusi materi kelompok kami yang berjudul Strategi Pembelajaran Bahasa Kedua. Langsung saja ke poin yang pertama. Pengertian strategi. Menurut Majid, istilah strategi pada awalnya digunakan dalam dunia militer yang diartikan sebagai cara penggunaan seluruh kekuatan militer untuk memenangkan suatu peperangan. Sekarang, istilah strategi banyak digunakan dalam berbagai bidang kegiatan yang bertujuan memperoleh kesuksesan dan keberhasilan dalam mencapai tujuan. Misberg dan Waters dalam Majid mengemukakan bahwa strategi adalah pola umum tentang keputusan atau tindakan. Strategies are realized as partner in stream of decision or action. Pengertian pembelajaran. Menurut pribadi, menjelaskan bahwa pembelajaran adalah proses yang sengaja dirancang untuk menciptakan terjadinya aktivitas belajar dalam individu. Sedangkan pembelajaran menurut Genge menjelaskan pembelajaran adalah serangkaian aktivitas yang sengaja diciptakan dengan maksud untuk memudahkan terjadinya proses belajar. Selanjutnya yaitu pengertian strategi pembelajaran. Menurut Mutiono 1992, strategi pembelajaran diartikan sebagai kegiatan pengajar untuk memikirkan dan mengupayakan aspek-aspek dan komponen pembentukan sistem instruksional, di mana untuk itu pengajar menggunakan siasat tertentu. Ada dua dimensi pembelajaran. Yang pertama, strategi pembelajaran pada dimensi perancangan. Yang kedua, strategi pembelajaran pada dimensi pelaksanaan. Pengertian strategi pembelajaran menurut Zain dan Bahri 2003. Strategi pembelajaran mempunyai pengertian suatu garis-garis besar haluan untuk bertindak dalam usaha mencapai sasaran yang telah ditentukan. Ada 4 strategi dasar dalam pembelajaran. Yang pertama, mengidentifikasi apa yang diharapkan pembelajaran. Yang kedua, memilih sistem pendekatan. Yang ketiga, memilih dan menetapkan prosedur, metode, dan teknik pembelajaran. Yang keempat, menetapkan norma-norma dan batas minimal keberhasilan. Selanjutnya ada jenis-jenis strategi pembelajaran bahasa kedua. 1. Strategi langsung. Strategi langsung adalah strategi yang melibatkan secara langsung sasaran bahasa terhadap pembelajaran. Strategi langsung digunakan pembelajaran untuk mengatasi masalah kebahasaannya melalui sentuhan langsung dengan materi kebahasaan yang ada. Strategi ini dibagi menjadi 3 macam. 3 macam strategi langsung. A. Strategi memori. Strategi ini dapat dimanfaatkan oleh siswa untuk mengingat informasi yang potensial. Untuk diproduksi, strategi memori merefleksikan hal-hal yang sederhana. Strategi ini sangat relevan untuk pembelajaran kosakata. Dalam pembelajaran kosakata, strategi memori memiliki kelebihan. 1. Memungkinkan pembelajar menyimpan informasi verbal dan mencarinya kembali saat dibutuhkan untuk berkomunikasi. Kedua, pada tingkat penelaahan, membantu pembelajar memperoleh keterangan dari tingkat fakta sampai keterampilan berupa pengetahuan prosedural dan otomatis. B. Strategi kognitif. Strategi memiliki banyak variasi dalam aplikasinya.
yaitu mengulang materi, menganalisis ungkapan, dan meringkas. Fungsi utama strategi ini adalah manipulasi atau transformasi bahasa sasaran oleh pembelajar. Peranan yang paling penting dalam strategi ini adalah pelatihan, penerimaan, dan pengiriman pesan, serta penganalisa dan penalaran. C. Strategi kompensasi dimaksudkan untuk mengatasi kekurangan atau ketidakmampuan pembelajar dalam struktur B2 atau khususnya dalam kosakata. Strategi ini dapat dikembangkan baik ketika pembelajar sedang aktif berbahasa secara reseptif maupun produktif. C. Strategi kompensasi. Aktivitas yang dapat dilakukan untuk pengembangannya yaitu 1. Pengalihan ke bahasa ibu, 2. Penggunaan mimik atau gerak badan, 3. Penghindaran komunikasi secara spesifik dan menyeluruh, keempat, penyesuaian pesan menjadi lebih sederhana, kelima, penciptaan kata-kata baru untuk mewadahi ide yang dikomunikasikan, keenam, penggunaan kata yang berlimpah dan sinonim. Strategi tidak langsung. Strategi secara tidak langsung adalah untuk pengaturan belajar bahasa secara umum. Jika strategi secara langsung memiliki hubungan langsung dengan pemecahan problem kebahasaan, strategi tidak langsung ibarat peran direktur permainan. Strategi tidak langsung memerankan berbagai fungsi, yaitu sebagai tuan rumah, memfokuskan, mengorganisasi, menimbang, mengecek, mengoreksi, menumbuhkan percaya diri, dan menghibur para pelaku. Meyakinkan agar para aktor atau strategi langsung dapat bekerja sama dengan para aktor lain dalam permainan atau penyelesaian tugas B2. Strategi tidak langsung. Strategi yang tergolong strategi tidak langsung yaitu A. Strategi metakognitif untuk mengkoordinasi proses belajar, B. Strategi afektif untuk mengatur aspek emosi, C. Strategi sosial untuk belajar dengan orang lain. Faktor-faktor penentuan dalam pembelajaran bahasa kedua B2 atau B2. 1. Faktor motivasi. Motivasi adalah dorongan dari dalam atau dorongan sesaat, emosi atau keinginan yang menggerakkan seseorang untuk berbuat sesuatu. Kaitannya dengan pembelajaran bahasa kedua, motivasi mempunyai dua fungsi, yaitu fungsi integratif dan fungsi instrumental. Fungsi motivasi. A. Motivasi akan berfungsi integratif bila keinginan atau dorongan yang tumbuh dalam mempelajari bahasa kedua tersebut adalah dikarenakan untuk berkomunikasi dengan masyarakat penutur bahasa itu. B. Motivasi akan berfungsi instrumental, akan muncul bila motivasi itu mendorong seseorang untuk memiliki kemampuan untuk mempelajari bahasa kedua itu karena tujuan yang bermanfaat seperti memperoleh pekerjaan, mobilitas sosial, atau yang lainnya. Oke, faktor yang kedua yaitu ada faktor usia. Ada anggapan umum yang menyatakan bahwa dalam pembelajaran bahasa kedua, anak-anak akan lebih baik dan lebih berhasil dibandingkan orang dewasa. Namun, hasil penelitian mengenai faktor usia dalam pembelajaran bahasa kedua ini menunjukkan bahwa yang A. Dalam hal pemerolehan, tampaknya faktor usia tidak terlalu berperan, sebab urutan pemerolehan oleh anak-anak dan orang dewasa tampaknya sama saja. Lalu B. Dalam hal kecepatan dan keberhasilan belajar, dapat disimpulkan, pertama, anak-anak lebih berhasil dalam pemerolehan sistem fonologi atau pelafalan. Bahkan banyak di antara mereka yang bisa mencapai pelafalan seperti penutur aslinya. Yang kedua, orang dewasa lebih cepat menguasai sisi morfologi dan sintaksis, paling tidak pada permulaan masa belajar. Yang ketiga, hasil akhirnya, anak-anak selalu lebih berhasil daripada orang dewasa, walaupun tidak selalu lebih cepat. 3. Faktor penyajian formal. Penyajian pembelajaran bahasa baik bahasa pertama ataupun bahasa kedua secara formal tentu memiliki pengaruh terhadap kecepatan dan keberhasilan pemerolehan bahasa karena beberapa faktor yang memang telah dipersiapkan dan diadakan secara sengaja.
Oleh sebab itu, guru haruslah orang yang tepat, mempunyai integritas yang tinggi dan sesuai dengan bidang bahasa yang paling dikuasainya, mempunyai kualifikasi yang baik dan metode pengajaran yang sesuai. Sementara itu, siswa harus disiplin dan berkeinginan yang kuat untuk bisa menguasai bahasa yang sedang dipelajari. 4. Faktor bahasa pertama. Bahasa pertama mempunyai pengaruh positif yang sangat besar terhadap bahasa kedua, karena pelajar akan bergantung pada struktur bahasa pertama dalam upaya komunikasi maupun terjemahan. Menurut Tarigan 1988 menyatakan bahwa ada beberapa temuan penelitian yang penting mengenai hal ini, yaitu A. Pengaruh bahasa pertama terlihat paling kuat dalam susunan kata kompleks dan dalam terjemahan frasa-frasa kata demi kata. B. Pengaruh bahasa pertama lebih lemah dari morfologi terikat. C. Pengaruh bahasa pertama seakan-akan paling kuat atau paling besar dalam lingkungan pemerolehan rendah atau acquisition poor. Dari pembicaraan di atas mengenai faktor bahasa pertama dapat disimpulkan bahwa bahasa B1 dapat merupakan pengganti bahasa bagi bahasa B2 yang telah diperoleh sebagai suatu inisiator atau pemerkasa ucapan apabila pelajar bahasa kedua harus menghasilkannya dalam bahasa sasaran, tetapi tidak cukup kemampuan bahasa kedua yang telah diperolehnya. 5. Faktor lingkungan. Faktor lingkungan dalam pemerolehan bahasa kedua merupakan hal yang paling berpengaruh, karena semua aspek dalam kehidupan faktor lingkunganlah yang sangat berperan aktif. Lingkungan terbagi menjadi dua, yaitu lingkungan formal dan lingkungan non-formal. Lingkungan formal adalah lingkungan yang terjadi di suatu lembaga pendidikan tertentu yang di dalamnya sudah terdapat program-program dan tujuan masing-masing dalam pemerolehan bahasa kedua. Sedangkan lingkungan non-formal adalah suatu lingkungan yang terjadi secara alamiah, diantaranya melalui interaksi dengan orang tua, lingkungan sekitar, dan anggota keluarga lainnya. Jadi dapat disimpulkan bahwa pembelajaran adalah serangkaian aktivitas yang sengaja diciptakan dengan maksud untuk memudahkan terjadinya proses belajar. Jika dihubungkan pembelajaran dengan strategi, bisa diartikan dengan pola-pola umum kegiatan pengajar dan peserta didik dalam mewujudkan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan yang telah digariskan. Dalam strategi pembelajaran bahasa kedua atau B2 ini, terdapat dua strategi, yaitu strategi secara langsung dan strategi secara tidak langsung. Adapun faktor-faktor yang mempengaruhinya, yaitu faktor motivasi, usia, penyajian formal, faktor pemerolehan bahasa pertama, dan faktor lingkungannya. Baik, sekian, terima kasih.